Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Rizky Haji. Saya mengajar mapel Bahasa Indonesia kelas 10 IPA 3 sampai dengan IPA 5. Kelas 11-nya kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 4. Alamat saya rumahnya di Karangmangu, Kroya. Jadi kalau ada yang mau main ke Kroya, silakan mampir ke rumah saya, yaitu di perumahan Citra Pesona nomor 8B, Karangmangu, Kroya. Nggak perlu basa-basi, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama di kelas 10 SMA Negeri 1 Sampang. Materi yang pertama adalah materi teks laporan hasil observasi. Apa sih observasi? Observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil pengamatan langsung atau observasi. Jadi pengamatan langsung dijadikan teks, maka itu bentuknya adalah teks observasi. Turun ke lapangan mengamati sesuatu, kemudian hasil pengamatannya ditulis, maka jadilah teks observasi. Paham ya? Jadi teks observasi itu sebenarnya pengamatan secara langsung yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Itu pengertian dari teks observasi. Yang kedua, yaitu terkait dengan struktur teks observasi. Struktur teks observasi secara umum dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Definisi umum atau pernyataan umum. Jadi, definisi umum itu penggambaran umum tentang hasil observasi. Penggambaran umum tentang hasil observasi. Letaknya di mana? Biasanya letaknya berada di atas teks tersebut. Definisi umum biasanya letaknya di paling atas teks observasi. Paham ya? Yang kedua, itu definisi bagian. Penjelasan hasil observasi secara lebih rinci. Yang pertama itu definisi umum, yang kedua definisi bagian. Jadi pertama itu definisi umum, penggambaran umum hasil observasi, dilanjutkan ke definisi bagian. Apa sih definisi bagian? Definisi bagian adalah penjelasan hasil observasi secara lebih rinci atau detail. Yang terakhir atau yang ketiga adalah definisi manfaat. Penjelasan manfaat kegunaan hasil observasi tersebut. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Jadi ada 3: definisi umum atau pernyataan umum, kemudian definisi bagian, kemudian definisi manfaat. Jadi ada 3 struktur teks observasi. Paham ya? Yang pertama tadi pengertian, yang kedua adalah struktur teks observasi. Lanjut. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum dari teks observasi. 1. Terdapat fakta yang bersifat objektif dan universal. Kok bisa terdapat fakta secara objektif dan universal? Karena hubungannya adalah teks observasi itu awal mula dibuat adalah pengamatan secara langsung. Jadi faktanya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diamati. Jadi yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah universal. Paham ya, ciri-ciri umum. Kemudian yang kedua, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dari laporan hasil observasi. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dari laporan hasil observasi.
Apa yang kamu amati, ya udah kamu tulis. Misalnya kamu judul observasinya pengamatan hutan mangrove di Kabupaten Cilacap. Apa yang kamu amati atau hasil pengamatannya ditulis apa adanya, tidak perlu dirubah apapun, maka itu faktanya adalah fakta objektif dan universal. Yang ketiga, disajikan secara menarik. Hubungannya apa sih disajikan secara menarik? Saudaraku, ketika kalian buat teks, yang pertama dipikirkan adalah judulnya. Jadi judul teks itu dibuatlah yang menarik. Yang menarik supaya orang melihat sepintas itu minat untuk membaca teks tersebut. Kemudian setelah ciri-ciri umum langsung ke ciri kebahasaan. Kemudian setelah ciri-ciri umum langsung ke ciri kebahasaan. Yang pertama, ciri kebahasaan dari teks observasi. 1. Terdapat kata kerja. Kata kerja, nama lainnya adalah verba. Terdapat kata kerja atau verba. Contoh kata kerja: memakan, meminum, kemudian nulis, kemudian bicara. Itu contoh kata kerja. Yang kedua, terdapat kata benda, nama lainnya adalah nomina. Nomina atau kata benda. Contohnya masker, contohnya kertas. Paham lah ya, itu materi kelas SMP dan SD itu. Saya yakin semuanya sudah paham. Yang ketiga, frasa verba. Frasa verba, frasa kerja. Frasa itu apa sih? Saya gambarkan sedikit ya, terkait dengan struktur kebahasaan. Yang pertama adalah kata, kemudian frasa, kemudian klausa, kemudian kalimat. Secara umum seperti itu. Kata, frasa, klausa, kalimat. Jadi kebahasaan dari teks observasi ada frasa, nomina. Frasa berarti dua kata atau lebih. Paham ya? Contoh frasa nomina: masker biru. Ini frasa nomina. Katanya adalah masker. Masker itu kata nomina. Kalau frasa nomina, masker biru. Paham ya? Contoh lain: kertas itu adalah kata nomina. Saya tambahi, kertas putih berarti frasa nomina. Paham? Selanjutnya ada sinonim dan antonim. Saya yakin semuanya udah paham sinonim dan antonim. Sinonim bersama kata, antonim lawan kata, gitu ya. Saya yakin semua udah paham lah. Yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung itu ada banyak jenisnya. Salah satunya yang terdapat pada teks observasi yaitu konjungsi intra dan antar kalimat. Konjungsi intra kalimat dan antar kalimat apa sih? Contoh, Bu Septi dan Pak Pandu sedang duduk di perpustakaan. Itu contoh konjungsi intra kalimat. Antar kalimatnya seperti apa? Contohnya seperti ini: Pak Pandu duduk di kursi, titik. Setelah itu bla 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 bla. Nah, itu adalah konjungsi antar kalimat. Cirinya kalau intra kalimat, konjungsi terdapat pada satu kalimat. Kalau antar kalimat berarti konjungsi menghubungkan kalimat satu dan kalimat yang kedua. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ciri kebahasaan selanjutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks, kalimat yang hanya terdiri dari satu kata kerja. Jadi kalimat simpleks itu kalimat yang hanya terdiri dari satu kata kerja. Contoh, Pak Pandu menulis di kertas. Nah, itu berarti kalimat simpleks karena hanya terdapat satu kata kerja. Kata kerjanya apa? Menulis. Gampang lah ya. Yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Kalimat yang terdiri dari dua kata kerja pada apa? Pada satu kalimat.
Kalau kalimat simpleks hanya terdiri satu kata kerja pada satu kalimat. Pak Pandu menulis di kertas. Itu kalimat simpleks. Kok bisa kalimat simpleks, Pak? Karena ada kata kerja pada kalimat tadi. Kata kerjanya adalah menulis. Kalimat kompleks, kalimat dengan 2 atau lebih kata kerja pada satu kalimat. Paham ya? Kalimat kompleks. Contoh, Pak Pandu menulis di kertas, kemudian dia membaca. Ya, contoh, Pak Pandu menulis di kertas, kemudian dia membaca. Itu kalimat kompleks. Kok bisa kompleks, Pak? Karena di kalimat itu ada 2 kata kerja, menulis dan membaca. Paham ya? Paham. Saya yakin semua udah paham lah ya. Oke, seperti itu materi atau KD yang pertama pada mapel bahasa Indonesia teks observasi. Buat teman-teman yang masih bingung, silakan WA ke saya, tanyakan secara lebih detailnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silakan WA saya. Insya Allah saya balas, insya Allah saya baca, pasti saya baca ya. Seperti itu, dan saya akhiri pembelajaran KD yang pertama ini, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan buat kalian atau juga kata-kata yang salah. Ini saya mohon maaf karena ini pertama kali saya membuat video pembelajaran karena musim corona ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, tetaplah di rumah. Jangan sering kelayaban atau pergi ke tempat wisata yang nggak penting, dan juga jangan lupa kalau keluar itu pakai masker. Jaga kebersihan, pakai masker, social distance. Jangan terlalu dekat, apalagi pacaran dekat-dekatan. Waduh, itu bahaya itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.